Alhamdulillah mewakili Kalimantan Timur ke tingkat nasional dan tanpa terduga menjadi 5 favorit nasional. Alhamdulillah. Namanya programnya awal saja sudah menarik ya. Susi Sakti tadi ya Bu. Satu visi, satu aksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BGP, selamat datang di podcast Etam Kayu Bebaya yang merupakan program terbaru dari Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Timur, di mana podcast ini yang mengangkat tentang informasi seputar pendidikan dan juga kisah-kisah inspiratif dari para aktor pendidikan khususnya di Provinsi Kalimantan Timur. Dalam episode kali ini kita akan berbincang dengan seorang kepala sekolah berprestasi yang telah memberikan dampak yang luar biasa di dunia pendidikan, khususnya di daerah Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur ya Ibu. Beliau ini merupakan kepala sekolah dedikatif yang mendapat juara 5 besar terfavorit Jambore GTK Nasional tahun 2024. Kita beri aplaus dulu untuk Ibu Raudatun Hasanah MPD. Selamat datang Ibu di podcast Etam Kayu Bebaya. Baik, sebelum kita mulai perbincangan kita, boleh Ibu Raudatun, saya manggilnya apa ya Bu? Biasanya dipanggilnya Ibu Ira. Oh Ibu Ira, Ibu Ira ya, baik. Jadi biar lebih akrab gitu ya Bu. Nanti saya manggilnya kepanjangan Ibu Raudatun Hasanah gitu ya. Jadi Ibu Ira. Ibu Ira boleh perkenalkan diri dulu kepada Sobat BGP agar nanti lebih akrab gitu ya Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BGP Kaltim. Perkenalkan, saya Raudatun Hasanah yang merupakan Kepala SMA Negeri 1 Muara Samu, Kabupaten Pasir. Oke, baik Ibu Ira ya. Luar biasa sekali kita kedatangan narasumber kali ini, Ibu Ira ya. Ibu Ira ini sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 1 Muara Samu. Baik Ibu Ira, boleh diceritakan terkait perjalanannya kemarin hingga mendapatkan 5 besar favorit kepala sekolah dedikatif di Jambore GTK tahun 2024. Baik, terima kasih Mbak Ika. Jadi alhamdulillah kemarin di Jakarta tanpa saya duga menjadi 5 favorit nasional untuk Jambore GTK Hebat tahun 2024 kategori Kepala SMA Dedikatif. Perjalanan itu dimulai dari saya pertama ditempatkan di SMA Negeri 1 Muara Samu itu pada tahun 2023, tepatnya pada bulan Mei tahun 2023, dan di sana memang mau memulai ajaran baru gitu ya Mbak Ika ya. Jadi pas memang momennya di mana di Julinya kita biasanya kan pembuatan program, kemudian visi misi dan sebagainya. Nah disitulah kita bersama dengan guru, dengan orang tua siswa juga untuk menentukan visi misi sekolah. Nah dari visi misi sekolah itu lahirlah sebuah program-program yang diselaraskan juga dengan rapot pendidikan, dan alhamdulillah juga di SMA Negeri 1 Muara Samu itu merupakan sekolah yang di daerah ring 1 perusahaan yang ada di Kabupaten Pasir, terutama PT Pama Persada Nusantara, PT Kediko Jaya Agung, PT Petrosi dan PT Jaya Bumi Pasir, Mbak Ika. Jadi dari situ kita semua nih menjadi termotivasi kuat gitu ya, bahwa kita berusaha juga menjalin komunikasi dan hubungan dengan perusahaan sehingga untuk memaksimalkan program yang ada di sekolah, dan salah satunya program itu adalah Susi Sakti. Wow, menarik sekali namanya ya, Susi program Sakti. Susi Sakti. Ya. Satu visi, satu aksi ceritanya yang diturunkan menjadi program-program, di antaranya adalah ada reward guru, kemudian ada program kolaborasi dengan perusahaan tadi, salah satunya adalah itu. Nah, jadi program itu kemarin sudah
Di awal sudah berjalan, alhamdulillah sekitar 1 tahun ini mau 2 tahun. Program itu adalah kerjasama dengan perusahaan yang mungkin semuanya sudah menjalankan ya, terutama sekolah-sekolah yang berada di ring satu perusahaan, yaitu kolaborasi, komunikasi dan sinergi dengan perusahaan yang kemarin saya beri nama itu Aksi Kokoro. Aksi Kokoro untuk peningkatan kebahagiaan guru dan siswa. Nah, itu yang kami jalankan selama 2 tahun ini. Kenapa program itu saya angkat, Mbak Ika? Karena memang sekolah kami kan letaknya 68 km ya dari pusat kota Tanah Grogot. Sebenarnya waktu tempuhnya mungkin kalau kondisi geografisnya mendukung mungkin sekitar 1 jam itu sudah nyampe. Tapi karena kondisi geografis yang masih banyak hambatan gitu ya, jalanan, kemudian kondisi jalan juga ada 3 alternatif yang memang membutuhkan effort yang tinggi untuk guru dan juga siswa ke sekolah, maka saya gitu ya sebagai kepala satuan pendidikan tentu saja di daerah terpencil kita menginginkan adanya guru-guru yang bahagia dan siswa yang bahagia. Nah, jadi harapannya dengan adanya program kolaborasi, komunikasi dan sinergi dengan perusahaan, harapannya itu bisa meningkatkan dan melahirkan kebahagiaan itu. Harapannya di situ, dan alhamdulillah bentuk realisasi dari program itu adalah dengan adanya program IHT sekolah yang terus disupport oleh perusahaan, komunitas belajar yang disupport perusahaan, kemudian juga berbagai macam program seperti karyawan mengajar. Jadi ada dari perusahaan Mbak Ika, itu kami menawarkan program, yaitu salah satunya karyawan mengajar. Jadi dari PT Pama Persada Nusantara itu ada mengajarkan tentang kewirausahaan, kemudian karakter building. Yang baru-baru ini kemarin dilakukan itu tentang entrepreneurship kepada siswa, dan itu membuat siswa itu semakin percaya dirinya tumbuh gitu ya, percaya diri tumbuh, kemudian berani untuk berkompetisi. Saya selalu menekankan kepada siswa, kita mengikuti lomba tidak perlu memikirkan menang dan kalah, tetapi kita belajar berkompetisi, bagaimana melatih mental, dan akan selalu ada langit di atas langit. Dan alhamdulillah selama 2 tahun ini dari hasil rapot pendidikan juga kebahagiaan guru juga meningkat. Kemudian well-being siswa juga terus meningkat, baik dan prestasi siswa juga alhamdulillah terus meningkat, dan juga timbal balik dari perusahaan juga luar biasa, dan mereka semakin mensupport program-program yang ada di sekolah. Dan kemarin itu yang saya angkat di Jambore GTK Hebat, alhamdulillah mewakili Kalimantan Timur ke tingkat nasional dan tanpa terduga menjadi 5 favorit nasional. Alhamdulillah. Wah, luar biasa sekali ya, menarik sekali ya teman-teman. Dari namanya programnya awal saja sudah menarik ya. Susi Sakti tadi ya Bu, satu visi, satu aksi. Nah, kalau yang Kokoro tadi Bu, iya, Kokoro itu apakah ada akronimnya dari komunikasi, kolaborasi, dan ruang sinergi dengan perusahaan, dengan puskesmas, dan juga dengan polsek. Jadi biasanya dengan puskesmas kan biasanya kita ada program tersendiri dari puskesmas, tapi kalau kita meminta untuk misalnya mereka mengajar ke sekolah tentang kebiasaan hidup bersih dan sehat. Kalau dari polsek kita biasanya meminta untuk kalau ada misalnya anak-anak, karena mungkin di daerah yang jauh gitu ya dari perkotaan, kita berharap selalu ada proteksi dari kepolisian terutama polsek untuk terus menjaga anak-anak agar tetap di koridornya yang semestinya, seperti itu. Oke, luar biasa ya, jadi memanfaatkan aset gitu ya Bu. Betul, ya, jadi jadi aset di lingkungan sekitar yang mendukung terkait program sekolah ya, terutama tadi yang menarik adalah untuk kebahagiaan guru dan siswa. Betul sekali. Ya, karena kalau ketika kita bahagia, apa yang kita pelajari, apa yang murid pelajari, insya Allah akan melekat ya pada siswa, akan semangat seperti itu ya, luar biasa. Supaya terlupa bagaimana di jalan, bagaimana perjalanan pergi dan pulang, jadi harapannya sekolah menjadi salah satu tempat yang bisa memberikan motivasi untuk guru dan siswa. Harapan saya mudah-mudahan terus guru-guru terus meningkat motivasinya. Amin. Jadi harapannya sekolah menjadi memang tempat yang nyaman gitu ya Bu, sehingga ketika di sekolah itu betah gitu ya, tidak buru-buru pulang, mengingat tempatnya tadi yang terpencil ya, jauh dari
ibu kota kabupaten ya, 68 km, lumayan sekali ya itu Bu. Oke, jadi itu yang Ibu Ira angkat ketika mengikuti Jambore GTK ya. Oh, luar biasa sekali, memang tidak salah menurut saya dengan perjuangan Ibu yang sudah diceritakan tadi ya, bagaimana memanfaatkan aset di sekitar, kerjasama, kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan, serta puskesmas, ada kantor polisi ya, luar biasa sekali ya Bu. Kemudian untuk mencapai tahap tersebut tentunya kan ada hal-hal yang dilalui ya, tentunya tidak mudah, walaupun tidak mustahil ya, buktinya karena Ibu Ira sudah membuktikan sudah membawa nama sampai ke tingkat nasional. Betul. Jadi bisa Ibu ceritakan terkait tantangan-tantangan yang sudah dihadapi hingga mencapai titik tersebut. Tantangan yang dihadapi mungkin lebih kepada diri sendiri ya Mbak Ika ya, bahwa tetap menanamkan sebuah semangat, kemudian mensugesti diri kita bahwa semua ini adalah tujuannya untuk kebermanfaatan banyak orang. Jadi sebenarnya kita telah menjadi seorang yang bisa menjadi penggerak, menjadi agen perubahan di mana kita ditempatkan. Di situ bahwa kita telah siap untuk menjalani tugas yang telah diamanahkan. Jadi memang selalu tantangan itu lebih kepada diri sendiri untuk terus memantapkan hati, memantapkan niat, dan juga kita selalu berpikir untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak, karena memang di sana perlu tangan-tangan kita, perlu tangan-tangan yang ikhlas, perlu tangan-tangan yang sabar. Yang tantangan itu mungkin bagi kita jadikan sebagai sebuah pencapaian bahwa tantangan ini kita jadikan menjadi sebuah sugesti positif, bahwa kita akan bisa melalui itu. Misalnya saja seperti tadi jalanan gitu kan, keadaan geografis yang kita yakin bahwa semua ini pasti akan berubah ke depannya, walaupun hari ini masih seperti ini. Kemudian juga hal-hal yang lain yang mungkin masih belum bisa terpenuhi, misalnya kita jadikan itu sebagai support untuk memaksimalkan potensi yang ada, misalnya seperti sarana prasarana, walaupun masih dalam proses pemenuhan, tapi kita maksimalkan yang ada. Kemudian juga untuk hal yang lain, untuk siswa lebih kepada memaksimalkan potensi bakat dan minatnya, dan bagaimana mereka itu bisa semangat ke sekolah. Jadi memang pencapaian untuk kita bisa melewati, bisa menghadapi tantangan itu, bahwa kita memang menargetkan sesuatu dari hal yang mungkin berproses misalnya ada tingkatannya gitu ya, sehingga semua itu bisa kita jalani pelan dan akhirnya bisa lama-lama bisa tercapai gitu. Seperti anak-anak, targetnya mereka percaya diri tumbuh, kemudian bisa mengeluarkan pendapat, kemudian mereka bisa mengikuti kompetisi, dan alhamdulillah Mbak Ika 2 tahun ini anak-anak ada yang sudah ke tingkat provinsi, kemudian kemarin ada yang ke tingkat nasional di 2 tahun ini. Jadi semenjak teman-temannya itu ada yang bisa lomba fotografi ke tingkat nasional, ada yang storytellingnya ke 3 besar provinsi, ternyata berimbas dengan murid yang lain sampai nagih ikut lomba, luar biasa. Sampai ikut lomba, dan ternyata tantangan itu memang kita berusaha untuk terus, misalnya saya karena memang masih baru, Mbak terus berkonsultasi dengan dinas pendidikan, dengan cabang dinas, kemudian dengan para senior, dan juga teman-teman kepala sekolah di SMP, di SD, dan di SMA. Beliau terus memberi support, kemudian nasihat, yang semua itu menjadi sebuah semangat baru, bahwa ternyata sesuatu dimulai dengan hal yang mungkin tantangannya besar, tapi insya Allah dengan bisa melalui tantangan itu kita lebih ternyata memupuk kemampuan kita untuk ternyata harus bisa memberikan sebuah inovasi yang lebih lagi untuk mencapai tujuan yang ingin kita capai bersama-sama. Seperti luar biasa sekali Ibu Ira ya. Kalau saya mendengar di sini, Ibu tidak menganggap
ada tantangan gitu seolah-olah ya, walaupun ada tantangannya dari diri sendiri gitu ya. Bahkan tadi siswa yang awalnya mungkin belum nampak gitu ya, Betul, potensinya Mbak Ika. belum nampak berkembang, sudah dikembangkan akhirnya bisa maju sampai di provinsi bahkan nasional. Dan itu berdampak pada siswa yang lain ya, akhirnya Betul, termotivasi Mbak Ika. ya Ibu, luar biasa sekali. Nah, selain tantangan yang mungkin tadi dari Ibu kan dari pribadi, adakah tantangan-tantangan lain dari sekolah atau dari lingkungan sekitar yang mungkin memang harus memang tadi sudah disampaikan bahwa terus melakukan inovasi, mungkin yang sedikit tantangannya yang membuat wah gimana nih untuk membuat inovasi, apalagi ini untuk tantangan yang ini gitu. Iya, betul Mbak Ika. Memang melewati proses itu pasti banyak rintangan-rintangan yang kita naikkan levelnya menjadi tantangan gitu tadi ya. Jadi memang menjadikan hal itu menjadi hal yang positif sebagai support untuk kita terus memperbaiki, kemudian merefleksi dan evaluasi. Dan saya dengan guru-guru di sekolah, dengan seluruh warga sekolah itu Mbak Ika, memang kami berusaha untuk menghadapi tantangan itu bersama-sama. Jadi melihat guru-guru saya yang pulang pergi, terkadang mereka jatuh di jalan Mbak Ika, naik motor dari Grogot, apalagi musim hujan seperti ini, kadang kehujanan di jalan dengan kondisi jalan luar biasa. Terkadang kita pengen mengeluh, tidak jadi mengeluh. Tidak jadi mengeluh. Kenapa? Karena melihat mereka kita tidak sampai hati gitu kan. Betapa saya pengen membahagiakan guru-guru walaupun masih dalam proses keterbatasan, tapi memang saya ingin selalu berusaha membagikan mereka karena saya yakin banyak yang mereka korbankan untuk sampai ke tempat kerja, sehingga memang tantangan-tantangan yang ada kita coba minimalisir dengan sama-sama bergandeng tangan, sama-sama berkolaborasi dan saling memahami semua warga sekolah. Mudah-mudahan tantangan itu pelan-pelan akan akan terus bisa dihadapi, sehingga insyaallah SMA Negeri 1 Muara Samu akan terus bisa melejit untuk melahirkan anak-anak hebat di Muara Samu, Mbak Ika. Luar biasa ya. Jadi tantangannya dihadapi bersama ya Bu, kolaborasi ya. Jadi saling support ya, antara guru dengan pimpinan yang luar biasa ini terbukti dari prestasi anak-anak ya, semakin meningkat. Kalau boleh tahu Bu, apakah guru-guru ini juga jaraknya dengan sekolah itu juga jauh ya, dengan akses yang betul Mbak Ika. Jadi ada sebagian guru-guru saya yang memang rumahnya di Tanah Grogot, di Batu Kajang, di Muara Komam yang harus pulang pergi ke sekolah. Ada juga yang di Muara Samu yang tinggal di sana. Jadi kami di sekolah berusaha untuk saling memahami, saling mengerti, karena memang terkadang kondisi yang tidak menentu, sehingga memang harus banyak saling toleransi gitu, saling menghargai di sekolah. Dan alhamdulillah sampai saat ini teman-teman guru selalu menjaga hal itu di sekolah. Jadi saling memahami dan mengerti, sehingga memang teman-teman bisa bekerja dengan bahagia seperti itu. Ya. Bahagia, bisa bekerja dengan bahagia. Betul. Saya selalu menggarisbawahi bahagia, karena saya yakin bahwa dengan siswa yang bahagia, guru bahagia akan melahirkan siswa yang bahagia, lingkungan kerja yang bahagia akan melahirkan prestasi yang luar biasa. Keren sekali ya. Lingkungan yang bahagia ya, guru yang bahagia, siswa bahagia, artinya akan melahirkan siswa-siswa yang berprestasi tentunya ya. Betul. Karena belajar dengan bahagia. Oke, luar biasa sekali. Kalau Ibu sendiri untuk menempuh perjalanan ke sekolah bagaimana Bu? Jadi seperti saya Mbak Ika, memang dengan fasilitas yang ada, biasanya saya ke sekolah terkadang bersama-sama dengan guru dari Tanah Grogot ke sekolah. Tapi kalau biasanya saya harus menginap di sekolah, jadi teman-teman guru terpaksa tidak bisa ikut. Begitu ya. Seperti itu. Sampai menginap ya. Jadi saya sekarang sudah menginap di sekolah karena memang tidak bisa ditempuh dengan pulang pergi, karena kalau pulang pergi kemungkinan ide kita habis di jalan. Jadi
memang harus konsekuensi yang dijalan pilihan yang kita jalankan pasti ada konsekuensi yang harus kita hadapi. Jadi memang pertimbangannya kita mantapkan dan sekarang dijalani seperti itu. Wah, pokoknya saya seperti tidak ada kata-kata lain selain luar biasa. Kalau seperti ini saya mau mengeluh malu jadinya Ibu ya. Karena luar biasa beliau sampai menginap di sekolah ya. Betul, saking cintanya dengan SMA 1 Muara Samu. Oke. Tadi Ibu Ira sampaikan bahwa terdapat keterbatasan. Dengan adanya keterbatasan itu bagaimana strategi Ibu Ira untuk tetap mempertahankan atau mungkin meningkatkan kualitas pendidikan di SMA 1 Muara Samu, Ibu? Baik. Jadi memang keterbatasan itu seperti akses internet, Mbak Ika ya. Memang untuk misalnya digital learning yang merupakan salah satu alternatif pembelajaran di sekolah, alhamdulillah kami punya guru yang kemarin sudah ikut di pembatik juga, kemudian beliau juga juara 2 guru prestasi tahun 2023. Alhamdulillah. Jadi di Muara Samu kemarin juga ada yang masuk 5 besar Jambore GTK hebat juga, dan ada fasilitator. Jadi alhamdulillah dikuatkan di IHT, kemudian tutor sebaya dan juga MGMP sekolah, dan juga saling berbagi karena memang semuanya potensi yang ada kita maksimalkan. Memang kita tidak bisa semaksimal misalnya sekolah-sekolah yang letaknya strategis, tapi kita minimal kita bisa untuk memaksimalkan potensi pembelajaran dengan sarana yang sudah ada, dan dengan bantuan-bantuan dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, alhamdulillah semua bisa berjalan dengan maksimal. Walaupun misalnya kalau misalnya pas jadwal mati lampu dan ada kendala misalnya hujan dan sebagainya, semua memang tidak maksimal, tapi tidak apa-apa karena kondisi alam ya Mbak Ika ya. Memang itu adalah warna-warninya, karena memang di sana kalau ini pasti tidak berjalan. Kadang anak-anak kalau udah hujan tuh konsentrasinya hilang, apalagi yang rumahnya jauh. Ayo Bu kita pulangan, hujan nanti banjir katanya di jalan. Terkadang itu juga. Jadi anak-anak memang karena rumahnya jauh dan sebagainya, memang kita juga harus memberikan Mbak Ika ya, sebuah pemahaman dan juga kebijakan yang mungkin bisa untuk kita sama-sama jalankan agar proses pembelajaran di sekolah juga bisa berjalan dengan baik. Apalagi sekarang juga sudah dibantu oleh PT Petrosi adanya rumah baca di sekolah. Harapan kami adalah anak-anak mungkin bisa sambil dimaksimalkan dan sebagainya, dan juga setiap kegiatan yang diajukan ke perusahaan juga alhamdulillah disupport. Jadi kami memaksimalkan mensiasati keterbatasan itu dengan program-program sekolah yang sifatnya lebih kepada seremonial. Misalnya anak-anak biasanya kalau lomba-lomba itu misalnya dari mungkin karena kami sekolah yang mungkin masih di taraf 100-an siswa Mbak Ika, memang keterbatasan dalam hal pendanaan gitu ya. Jadi supaya anak-anak kita support dalam hal lomba-lomba dan sebagainya, akhirnya kita bisa untuk menggandeng perusahaan untuk mengatasi hal tersebut seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya Bu. Jadi sinergi antara sekolah, kemudian juga perusahaan-perusahaan di sekitar yang mensupport penuh ya kegiatan biasa, sekolah. Ditambahkan juga jadi Dinas Pendidikan Provinsi yang selalu memberikan dukungan. Jadi walaupun tempatnya di daerah terpencil dari ibu kota, lumayan jauh ya, 68 km, tidak membatasi ruang guru maupun siswa untuk tetap berprestasi ya Ibu. Luar biasa. Dengan contohnya langsung dari pimpinan dari SMA 1 Muara Samu ya, dari pimpinan dari kepala sekolahnya sudah memberikan contoh yang luar biasa, sehingga itu juga menjadikan inspirasi dan motivasi bagi guru dan siswa ya Ibu. Luar biasa sekali. Nah, terkait dengan tadi dukungan dari perusahaan, dari pemerintah provinsi, kalau dukungan dari masyarakat sekitar atau dengan orang tua sendiri seperti apa Ibu? Dukungan masyarakat dan orang tua luar biasa Mbak Ika di daerah Muara Samu. Jadi setiap kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah maupun misalnya berbagai macam hal yang terjadi di sekolah, kita selalu komunikasi
berkolaborasi dengan orang tua, dengan komunitas sekolah, dan juga dengan masyarakat, karena memang masyarakat adalah satu komponen yang sangat penting, karena memang kami harus tetap menjaga dan komunikasi dengan masyarakat sekitar, dan masyarakat selalu memberikan dukungan yang luar biasa dengan sekolah, dengan juga anak-anak yang selalu proaktif dengan kegiatan di sekolah. Baik. Oke, memang sudah ada dukungan ya dari semua pihak yang berada di lingkungan sekolah ya, khususnya Ibu, luar biasa sekali. Kemudian bagaimana juga meningkatkan prestasi-prestasi untuk guru dan siswa. Kemudian harapan Ibu untuk pendidikan sendiri di sekolah Ibu Ira itu seperti apa? Harapan saya untuk dunia pendidikan tentu saja semoga kualitas pendidikan kita terus meningkat, baik dengan adanya berbagai macam pemenuhan, baik dari sarana prasarana, kemudian dari berbagai kualitas tenaga pendidik dan kependidikannya juga, dan juga sinergi dan kolaborasi dengan berbagai macam stakeholder yang ada, dan juga potensi-potensi daerah kita maksimal. Mutiara tidak terlahir dari zona nyaman seperti itu ya Bu ya, harus diperjuangkan seperti itu ya, dimanapun tempatnya. Kalau mutiara ya tetap mutiara seperti itu ya Ibu. Betul, Oke, luar biasa sekali Bu. Sebelum kita mengakhiri podcast kita, bisa Ibu berikan closing statement? Baik, jadi untuk Sobat BGP Kalimantan Timur, terus berkarya, terus berinovasi, dan karya inovasi kita tulis, kita bukukan, dan kita ikutkan pada Hari Guru Nasional, sehingga orang akan lebih banyak tahu, lebih banyak terinspirasi, dan akan semakin memperkaya dunia pendidikan di Indonesia, khususnya Kalimantan Timur. Jangan lupa terus menulis, terus berliterasi, terus mengide dan menginovasi untuk dunia pendidikan Kalimantan Timur. Oke, Ibu Ira, luar biasa sekali ya. Jangan lupa untuk terus berkarya gitu ya, dan jangan lupa karyanya dibukukan, ditulis ya, ditulis dan diikutkan pada Jambore GTK gitu ya. Betul. Biar semakin banyak teman-teman dimanapun berada yang terinspirasi ya, terkait kisah-kisah perjalanan kita, karena akan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, yang bisa kita ikuti, hal-hal yang positif dari apa yang sudah kita tulis dari karya kita. Seperti itu Ibu Ira. Baik, terima kasih Ibu Ira atas kedatangannya, meluangkan waktu ke sini dengan cerita-cerita yang sangat menginspirasi kami. Dengan cerita Ibu Ira tadi saya nggak jadi mengeluh Bu ya, saya malu ya, karena yang saya hadapi tantangan yang saya hadapi tidak sebesar Bu Ira dan teman-teman di sana untuk berjuang untuk memajukan terus pendidikan khususnya di Provinsi Kalimantan Timur. Baik Sobat BGP Kaltim, demikianlah bincang-bincang inspiratif dengan Ibu Ira, bagaimana yang cerita-ceritanya sangat memotivasi kita, menginspirasi kita untuk mengikuti jejak beliau. Dimanapun kita ditugaskan, ketika kita menunjukkan dedikasi kita, akan muncul dimanapun tempatnya berada, akan bersinar, mutiara akan tetap berkilau ya Bu, dimanapun tempatnya berada. Untuk para Sobat BGP, jangan lupa untuk menyaksikan podcast di episode-episode selanjutnya pada YouTube BGP Kaltim. Kemudian jangan lupa untuk subscribe dan mengikuti semua media sosial dari BGP Kalimantan Timur. Bisa dilihat di bawah ya. Jangan lupa untuk segera subscribe, like, komen, dan memfollow IG maupun Facebook dari BGP Kalimantan Timur. Baik, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ira. Sama-sama.